Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 312. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangat kuat, setidaknya kuali kuno ini tingkat 9 atau bahkan lebih, pikir Kincen. Di saat udara dari jiwa-jiwa yang salah dilahap oleh kuali kuno, tiba-tiba sebuah suara raungan marah terdengar. Sialan, siapa lagi yang mengganggu yang mulia ini? Sebuah kerangka tulang dari kedalaman roh-roh jiwa tiba-tiba berdiri, memegang pisau di tangannya dan melesat langsung berada di hadapan Kincen. Kerangka tulang itu melayangkan pisaunya ke arah Kincen. Kincen bereaksi sangat cepat dan langsung mengeluarkan segel pembalik surga. Kerangka tulang itu langsung terpental di bawah serangan segel pembalik surga. Namun nampak dia tidak kenapa-kenapa dan kembali berdiri. Kemudian Kincen mengeluarkan Bloodline Guntur bersamaan dengan pedang karat dan langsung menebas. Seketika kerangka tulang itu hancur. "Anak-anak, bunuh orang-orang ini," kata sebuah suara yang berasal dari dalam tanah. Setelah suara ini jatuh, kerangka tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit dan langsung mengepung Kincen, kucing hitam dan kerangka cabang Lord. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" kata kerangka cabang Lord. "Bunuh," kata Kincen. Kemudian Kincen mengeluarkan kuali kuno. Satu kali serangan kuali kuno langsung menjatuhkan banyak kerangka tulang. Kucing hitam dan kerangka cabang Lord juga terus bertarung dan menjatuhkan banyak kerangka tulang. Kerangka tulang ini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi masalahnya kerangka tulang ini sama sekali tidak merasakan sakit dan terus bertambah banyak. Mereka bertiga terus dipaksa mundur. Sesaat Kincen merasakan energi spiritual dari pedang karat. Kemudian Kincen berpikir untuk meningkatkan seni pedangnya. Lalu Kincen menutup mata, memegang pedang karat dan merasakan energi cahaya spiritual di pedang karat dan tenggelam di dalamnya. Kincen melesat dan membabat kerangka tulang-tulang itu seraya menutup matanya. Sekarang seni pedang Kincen telah sampai di mana manusia dan pedang menyatu. Dalam sekejap ratusan kerangka tulang telah jatuh. Sesaat kemudian Kincen merasakan krisis yang mencekam yang mungkin mampu membunuhnya. Membuat Kincen langsung membuka matanya dan melihat sebuah tangan raksasa keluar dari dalam tanah. Disertai dengan suara dari dalam tanah yang mengatakan, "Bocah sialan beraninya mengganggu tidur Raja Iblis ini dan membunuh banyak bawahan kursi ini." Setelah suara ini jatuh, tangan raksasa langsung dilayangkan ke arah Kincen. Kincen terkejut, kekuatan kerangka tulang ini sangatlah kuat. Dia bahkan hampir tidak bisa memblokir dan dipaksa mundur. "Tidak baik, kekuatan kerangka tulang ini sangat menakutkan. Ayo pergi," kata Kincen. "Itu adalah tubuh Raja Iblis dari ras Iblis. Tubuh itu dibangkitkan oleh roh-roh jahat," kata kucing hitam. Nampak dia sangat serius. "Apa, Tuan Raja Iblis?" kata kerangka cabang Lord. Nampak dia ketakutan. Raja Iblis adalah salah satu pemimpin yang menyerang ras manusia waktu itu. Bahkan dia, kerangka cabang Lord, hanya adalah salah satu bawahan Raja Iblis. Kerangka tulang Raja Iblis naik ke permukaan. Telapak tangan tulang putihnya langsung menyapu ke arah Kincen. Melihat itu, Kincen mengeluarkan dan mendesak kuali kuno. Walaupun kuali kuno mampu sedikit memblokir serangan tangan itu, namun tangan itu tetap bisa menghantam Kincen, membuat Kincen terpental dan menyemburkan seteguk darah. Bukannya kuali kuno ini lemah, tapi basis kultivasi Kincen yang masih rendah, yang belum bisa mengeluarkan semua kekuatan dari kuali kuno. Kucing hitam melesat dan langsung mencakar kerangka tulang Raja Iblis. "Kincen, inti dari kerangka tulang Raja Iblis adalah roh-roh jahat yang ada di pikirannya. Kita harus menghancurkannya, hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkannya," kata kucing hitam. "Baik." Kincen mengerti. Api teratai hijau langsung membakar kerangka tulang Raja Iblis, disusul dengan semut pemakan ki dan serangga roh api.
Nampak tulang Raja Iblis sama sekali tidak menderita apapun dengan kedua gabungan serangan Qin ini. Setelah kedua serangan itu menyibukkan kerangka tulang Raja Iblis, Qin melesat dengan pedang karat. Qin langsung datang ke kepala Raja Iblis dan langsung menusuknya. Namun tulang Raja Iblis masih mampu menahan dengan kesadarannya. Kemudian kucing hitam melesat dan berhenti di atas kepala tulang Raja Iblis, langsung mencakar dan mengeluarkan kekuatan jiwanya. Menerima serangan jiwa kucing hitam, nampak tulang Raja Iblis sedikit pusing. Matilah! Qin meraung dengan sekuat tenaga. Dia memegang pedang karat. Dan akhirnya pedang karat menusuk kepala tulang Raja Iblis. Ini kamu, belasan tahun yang lalu kamu yang mengganggu tidur Raja Iblis ini, dan sekarang masih kamu juga, kata tulang Raja Iblis di saat pedang karat misterius menusuk pikirannya. Tiba-tiba napas yang aneh keluar dari pedang karat misterius dan menghancurkan jiwa-jiwa roh jahat yang ada di pikiran tulang Raja Iblis. Setelah dihancurkan, sisa-sisa ratusan roh-roh keluar. Bunuh ras asing. Pertahankan ras manusia sampai mati. Sebuah suara roh-roh terdengar di benak Qin. Kemudian roh-roh itu nampak berubah menjadi kehendak yang mengesankan, menjadi sinar cahaya dan naik ke atas langit, lalu melesat menyebar ke setiap arah di alam rahasia iblis surgawi. Sesaat kemudian energi jiwa murni nampak mengalir dan masuk ke dalam jiwa Qin dan membuat kekuatan jiwanya meningkat. Setelah meningkat sesaat, Qin melihat sebuah ruangan misterius di dalam pedang karat. Namun tiba-tiba sebuah bayangan hitam yang menakutkan merasakan mata Qin yang mengintip. Bayangan hitam ini langsung meraung marah. Melihat itu, Qin langsung kembali sadar dan memuntahkan seteguk darah. Ruangan itu lagi. Sebenarnya apa itu? Apakah benar-benar ada sebuah ruangan di dalam pedang karat? Atau apakah yang saya lihat barusan hanya ilusi? Gumam Qin. Anak muda, ada apa? Kata kucing hitam. Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu sinar-sinar apa yang keluar tadi? Kata Qin. Itu adalah kehendak yang kuat dari ras manusia yang telah jatuh di tempat ini. Kamu telah menghancurkan penghalangnya. Jadi kehendak dari ahli-ahli ras manusia dilepaskan. Kata kucing hitam. Ternyata itu adalah kehendak kuat dari senior-senior pada zaman dulu yang melawan ras asing dan telah jatuh di tempat ini, kata Qin. Yah, tapi itu adalah hal yang baik. Saya pikir orang-orang yang telah memasuki alam rahasia iblis surgawi kali ini akan mendapat peluang yang sangat bagus jika mereka beruntung. Roh yang tersisa itu akan mewariskan kekuatannya kepada orang yang dipilihnya, kata kucing hitam. Oh, jadi begitu, kata Qin. Benar saja, sesuai dengan yang dikatakan kucing hitam. Roh-roh dari ahli ras manusia kuno berkeliaran dan mencari orang yang menurutnya cocok dengan kekuatannya. Sebuah cahaya roh masuk ke dalam kepala Wan Qiming. Anak ini jenius dalam pencapaian pedang, sangat cocok dengan warisan kaisar pedang ini. Tapi mengapa ada benih parasit pada anak ini? Sepertinya anak ini dipilih oleh ras asing itu. Tapi tenanglah, nak, kamu adalah jenius ras manusia. Saya tidak akan membiarkan ras asing mendapatkanmu, kata roh kaisar pedang itu dan langsung mewariskan kekuatannya kepada Wan Qiming. Wan Qiming sendiri hanya merasakan ada sebuah kekuatan besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap aura di tubuh Wan Qiming melonjak dan akhirnya Wan Qiming menerobos kelas Martial King. Haha, wanita ini sangat cocok untuk mewarisi Dewi Surgaku, kata roh seorang dewi itu dan masuk ke dalam pikiran Yu Qiansu, lalu mewariskan kekuatannya. Setelah Yu Qiansu, budak hitam, Ling Tian, dan yang lainnya juga dipilih oleh kehendak roh lainnya. Di sisi lain, di mana-mana banyak jenius-jenius lainnya dari negeri 100 dinasti dan juga ahli-ahli Martial King yang memasuki alam rahasia iblis surgawi juga dipilih oleh roh-roh ras manusia dari zaman kuno.
Di tempat lain nampak Molly mengangkat kepalanya dan melihat fenomena ini. Dia juga nampak bingung. Akhirnya dia membangunkan Raja Iblis Merah di dalam botol giok. Ternyata ini adalah kehendak roh-roh dari ahli ras manusia kuno yang mencari pewarisnya. Kata Raja Iblis Merah. Maksudmu roh ini mewariskan pemahaman martial law-nya? Kata Molly. Yah, bisa dikatakan begitu. Tunggu, ada roh ahli ras manusia yang memilihmu. Sud, dia akan datang. Kata Raja Iblis Merah dan kembali bersembunyi di dalam botol giok. Hahaha, anak ini sangat cocok denganku. Tapi ternyata dia memiliki benih parasit. Apa, di Bloodline anak ini ada energi iblis? Ras alien, matilah untukku, kata roh itu. Hahaha, hanya sedikit roh yang tersisa. Sedangkan saya adalah jiwa yang masih hidup. Beraninya, kata Raja Iblis Merah dan langsung menelan roh ras manusia kuno itu. Dan sebagian kehendak roh itu masuk ke dalam tubuh Molly. Fenomena ini membuat alam rahasia iblis surgawi menjadi tidak stabil. Saya mengetahui jalan untuk pergi dari sini, kata Raja Iblis Merah. Baik. Kemudian Molly mengguncang sosoknya dan pergi dari sana. Kembali kepada Kinchen setelah membunuh kerangka tulang Raja Iblis. Kinchen dan kerangka cabang Lord nampak panen manfaat besar. Pada saat ini kekuatan jiwa Kinchen telah meningkat ke alam tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan kerangka cabang Lord terus-menerus menyerap kekuatan energi murni yang keluar dari tulang Raja Iblis. Kerangka cabang Lord tidak menyangka akan menyerap esensi tulang Raja Iblis. Dia nampak senang. Di hadapan Raja Iblis dulu dia mungkin hanya seekor semut. Namun sekarang dia benar-benar memakan esensi tulang Raja Iblis. Semua ini berkat Kinchen. Raja Iblis yang sebenarnya dapat membunuhnya dengan mudah ternyata sekarang benar-benar dibunuh oleh Kinchen. Setelah menyerap manfaat-manfaat ini, kultivasi Kinchen sekarang telah memasuki tahap akhir kelas Martial King. Tapi yang membuat Kinchen sangat senang adalah kekuatan jiwa dan kekuatan ilahinya telah meningkat pesat. Terima kasih kucing hitam, ini semua juga berkat kamu. Bagaimanapun sebelumnya kekuatan jiwa yang dikeluarkan kucing hitam sangat membantu. Dan akhirnya Kinchen dapat membunuh kerangka tulang Raja Iblis. Tidak apa-apa, itu hanya hal sepele. Tapi sebelum Raja Iblis meninggal, dia mengatakan bahwa ini kali keduanya kamu mengganggu tidurnya. Bukankah itu artinya 18 tahun yang lalu kamu yang telah memasuki alam rahasia iblis surgawi ini dan mengambil manik-manik itu? Kata kucing hitam. Kinchen juga terkejut. Dia ingat kata-kata tulang Raja Iblis itu sebelum dia mati. Sejujurnya saya juga bingung dengan yang dikatakannya. Saya baru pertama kali ini memasuki alam rahasia iblis surgawi. Bagaimana mungkin saya mengganggunya 2 kali? Kata Kinchen. Umurmu saat ini seharusnya baru 18 tahun. Saat itu mungkin kamu sedang dalam rahim ibumu. Tapi Raja Iblis itu mengenalimu bukan dari fisikmu, seharusnya dari hal lain. Kata kucing hitam. Memikirkan hal ini, Kinchen mengerutkan kening dan tidak mengerti. Namun di saat itu tiba-tiba, boom! Aura kerangka cabang Lord nampak melonjak. Hahaha. Akhirnya saya kembali ke kelas Martial Sovereign, kata kerangka cabang Lord. Setelah menyerap esensi tulang kerangka Raja Iblis, nampak kerangka cabang Lord telah kembali ke kondisi puncaknya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.